Nah, waktu itu bisa ngerasa kalau dia itu nggak cuma berdua sama Ansori, tapi dia ngerasa kalau ada yang ngikutin juga dari belakang. Karena penasaran, Nisa nengoklah ke belakang. Tapi, halo guys, balik lagi sama gue, Ara. Nah, di video kali ini gue bakalan bawain satu kisah horor lagi, ya tentang pendakian, tapi kali ini gue bakalan bawain dari Wattpad. Nah, nanti nama autornya sama tag autornya gue kasih di deskripsi. So, tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke ceritanya. Saat suara hilang, kisah lain pun dimulai. Dan yang tak kasat mata, kini bersuara. Nah, kisah ini terjadi pada tanggal 6 Maret waktu Nisa naik ke Gunung Pancar yang berada di Sentul. Waktu itu Nisa naiknya nggak sendirian. Itu ada temennya yang namanya Ansori, Nurdin, Fandi, dan satu lagi kita sebut aja namanya Kirontek. Nah, Kirontek ini berperan sebagai guru pembimbing spiritualnya mereka. Katanya mereka itu hobi ke tempat-tempat yang angker. Aneh ya guys, tapi ya udahlah ya. Nah, bagi yang belum tahu Gunung Sentul itu ada di mana, gue bakalan sedikit spill sejarahnya. Tapi ini cuma menurut penuturannya Nisa aja. Jadi, Gunung Pancar itu terletak di kawasan Sentul, Desa Karangtengah, Kecamatan Babakan, Madang, Citarap, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Bagi yang belum tahu Gunung Pancar, gue bakalan ceritain sedikit aja kisah-kisah sejarahnya. Tapi ini juga menurut penuturannya Nisa ya. Jadi Gunung Pancar itu terletak di kawasan Sentul, Desa Karangtengah, Kecamatan Babakan, Madang, Citarap, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Nah, meski Gunung Pancar ini nggak terlalu tinggi, itu kisaran 800 mdpl, itu bisa dibilang bukit atau ya semacamnya lah. Tapi kita di sini sebut aja Gunung Pancar. Nah, keindahan Gunung Pancar ini udah nggak diraguin lagi. Pasti yang tinggal daerah sekitaran Bogor tahu lah ya Gunung Pancar ini seindah apa. Di sana kita bisa nikmatin air terjunnya, terus berkemah. Ya pokoknya menikmati alam dengan sebaik-baiknya, soalnya di sana banyak pohon-pohon rindang. Tapi banyak yang ngira nama Gunung Pancar ini adalah sorotan cahaya. Padahal kata warga sekitar, pancar itu artinya pasak atau tonggak, yang dimana maknanya itu berarti sebuah tonggak yang memaku bumi kita agar gak mengambang di lautan yang luas. Di balik keasrian alamnya, Gunung Pancar ini memiliki kisah-kisah kengerian yang bakalan gue ceritain sekarang. Ada juga beberapa orang yang mempercayai kalau Gunung Pancar ini adalah gunung yang pertama kali ada di dunia. Karena gunung ini berkaitan erat dengan maknanya, yaitu tombak utama dari seluruh kawasan di bumi. Kalau masalah ini sih gue wallahualam ya, cuma Tuhan yang tahu kebenarannya. Menurut cerita dari sesepuh masyarakat yang ada di sana, konon pada zaman dahulu sebelum terdapat satupun gunung di bumi, bumi itu sering mengalami berbagai guncangan-guncangan. Nah, sampai pada puncaknya, muncullah gundukan ke atas, yaitu di permukaan tanah yang sampai sekarang membentuk sebuah gunung-gunung yang mampu mengaku bumi, membuatnya nggak mudah terguncang, dan itu kita kenal sebagai namanya Gunung Pancar. Sekali lagi ini menurut cerita aja, kalau masalah kebenarannya gue juga kurang tahu. Dan selain itu, di atas Gunung Pancar ini terdapat makam-makam tokoh besar. Di antaranya ada Mbah Raden Balung Tunggal, Mbah Raden Ulung, Mbah Raden Manggala Kiemas, dan terakhir ada Mbah Haji Dalam Putih. Jadi nggak heran, banyak orang yang berkunjung ke sana tuh buat sekedar berziarah, atau bahkan ada yang ngambil benda-benda wasiat gitu. Nah, kenapa sih orang-orang yang datang ke Gunung Pancar ini suka nyari benda wasiat? Karena katanya, menurut cerita akan muncul sebuah cahaya di puncak Gunung Pancar. Nah, cahaya tersebut orang-orang yang mempercayainya itu dinamakan besi koneng, yaitu peninggalan salah satu tokoh sakti yang dimakamkan di Gunung Pancar tersebut. Oke, cukup ya sejarahnya. Kalau misalkan gue ceritain sejarah, berarti ini namanya dongeng sejarah, bukan dongeng horor. Nah, di hari pemberangkatannya, Nisa berangkat nih dari rumahnya yang di Tangerang menuju ke rumah Nurdin yang ada di Bekasi. Sekitar jam 2 siang, Nisa udah sampai di Bekasi, tapi tiba-tiba hujan turun. Jadi sambil nunggu 2 orang lagi, yaitu Kirontek sama Fandi, Nisa mutusin buat istirahat di rumahnya Nurdin. Sekitar jam 17.30 sore atau tepatnya setengah 6, Kirontek udah sampai nih di kediamannya Nurdin. Tapi yang belum datang itu Fandi. Dan mereka ngobrol-ngobrol sejenak sambil nunggu 1 orang lagi.
Ketika azan maghrib berkumandang, yang lainnya pun langsung siap-siap buat sholat. Tapi kecuali Nisa, karena ternyata Nisa datang bulan di situ. Dan lu mau tahu, Fandi itu datang jam setengah 8 malam. Gila, ditungguin dari jam 2 siang, datangnya baru jam setengah 8 malam. Tapi oke lah, setelah semuanya udah kumpul, supaya nggak kemalaman, akhirnya mereka semua pun berangkat menuju Gunung Pancar ini menggunakan motor. Nah, posisinya Nisa dibonceng sama Ansori, Nurdin boncengan sama Kirontek, dan Fandi ini jalan sendiri. Waktu di jalan sih aman-aman aja, nggak ada hal-hal yang aneh, ngeganggu, gitu. Tapi waktu mereka masuk ke kawasan hutan pinus, karena waktu itu Gunung Pancar ini dikenal dengan hutan pinus yang indah. Iya indah kalau sore hari. Tapi mereka kan berangkatnya malam ya. Jadi suasana sana tuh udah gelap, mencekam, gak ada lampu jalan, gak ada kendaraan lain selain mereka. Nah, disinilah mulai ada keanehan-keanehan yang khususnya Nisa sama Ansori alami. Jadi Nisa sama Ansori ini ada di paling belakang. Bisa dibilang ketinggalan lah dari teman-temannya. Karena mungkin jalannya pelan gara-gara bawa Nisa gitu. Nah, waktu itu bisa ngerasa kalau dia itu nggak cuma berdua sama Ansori, tapi dia ngerasa kalau ada yang ngikutin juga dari belakang. Karena penasaran, Nisa nengoklah ke belakang, tapi nggak ada apa-apa sama sekali. Dan di situ Ansori udah sadar sama apa yang dilakuin Nisa. Terus dia bilang, "Udah kak, jangan lihat ke belakang terus, istighfar aja." Lu paham kan apa yang gue rasain kan, Ri? Ya, gue paham, makanya lo jangan lihat ke belakang terus. Nisa di situ langsung nenangin diri, dia istighfar supaya dia nggak kepikiran hal-hal yang aneh karena dia kan mau mendaki gitu, apalagi malam kan. Nah akhirnya mereka nggak peduli sama itu, mereka jalan terus dan pada akhirnya mereka sampai di base camp Gunung Pancar ini sekitar jam setengah 11 malam. Mereka di situ istirahat sebentar, makan sambil sekalian ngangetin badan karena udara yang waktu itu lumayan dingin banget. Setelah makan, Nisa pun pergi ke toilet untuk mengganti pembalutnya, tapi karena di toilet base camp itu nggak ada tempat sampah, jadi Nisa berniat buat ngebersihinnya, terus dia simpan di tas dia. Dan Nisa juga nggak mau ngebuang sembarangan, apalagi waktu ada di base camp gitu, bukan tempatnya Nisa. Dan menjelang tengah malam, pendakian pun dimulai. Kira-kira apa sih yang bakalan terjadi pada pendakian mereka? Akankah mereka bertemu dengan mereka? Tunggu kelanjutannya di part 2. Bye!